Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peserta workshop tentang campaign sosial media, ya, baik yang di UMTAS dan juga yang kemarin ikut di acaranya teman-teman dari Raprev dulu ya. Ini sengaja saya bikin double karena kemarin kebetulan si si acara workshopnya kan agak berbareng, bukan berbareng sih, waktunya deketan. Jadi evaluasi untuk postingan yang dibikin sama teman-teman itu saya coba bikin sekarang aja deh, disatuin gitu. Nanti akan kita bahas postingan teman-teman dari dua kegiatan kemarin. Oke, uh, gimana untuk postingannya, respon dari siswanya mudah-mudahan berdampak ya. Karena sebenarnya kalau ngomongin sosial media, yang paling penting kan bukan cuma berapa likes-nya, tapi dampaknya. Gitu ya. Saya senang banget ketika ada teman-teman yang kemarin kasih laporan kalau postingannya di repost atau di screen capture sama siswanya. Wah, berarti apa yang dibikin itu ada dampaknya tuh. Minimal mereka tertarik sama isi yang kita bikin, ya, konten yang kita bikin di sosial media. Ya, mudah-mudahan kedepannya itu bisa jadi bahan diskusi bareng dengan teman-teman siswa di sekolah, sehingga jadi sebuah layanan yang utuh, gak cuma di sosial media, tapi itu jadi integrasi dengan layanan yang memang reguler diberikan di kelas ya, atau di grup WhatsApp, atau di Zoom meeting bersama dengan siswanya. Anyway, kita akan coba cek apa saja sih sebenarnya yang saya lihat kemarin dari postingan teman-teman peserta, dan kira-kira perbaikan apa yang harus dilatih kembali supaya makin cakep nih postingan dan kampanyenya di sosial media. Kita coba tampilkan slide-nya. Jadi ada beberapa poin sih sebenarnya yang nggak banyak gitu, cuman menurut saya ini adalah poin-poin yang paling inti dan penting sekali kita ulik supaya campaign sosial media kita ini jadi campaign yang cakep, yang menarik gitu. Nah, poin-poinnya yang saya cek selama teman-teman ngeposting itu adalah ini ya. Ada desain, konten unggahan, dan caption. 3 kelompok itulah gitu yang saya cek gitu. Tapi kita nggak pakai skor, kita cuma ngelihat secara kualitatif aja gitu postingan-postingan yang dibikin sama teman-teman. Dari segi desain, sebenarnya untuk desain saya membebaskan ya, karena kan nilai estetik dari setiap orang itu kan beda-beda. Ada yang suka putih semua, ada yang suka warna-warni, ada yang suka banyak gambar. Tapi yang paling penting adalah kata letaknya tuh. Kata letak, misalkan warna kuning sama merah itu kan kontras banget ya. Tabrakan banget gitu. Mohon maaf. Nah, ini contoh dari postingan, misalkan kalau ini agak putih, agak merah, agak biru. Ini kalau tulisan intinya kelihatan, cuman yang ini kakak letaknya agak apa ya, agak berantakan sih kalau buat saya. Jadi kalau mau dilurusin, lurusin semua. Kemudian warnanya juga biru sama merah, oke lah gitu ya. Tinggal pemilihan fontnya nanti. Ini sebenarnya contoh dari beberapa postingan aja yang saya munculkan. Kemudian penggunaan warna juga ada yang tabrakan tuh. Ada yang misalkan angka huruf sama latar belakang itu warnanya agak-agak mirip sehingga nggak jelas kelihatan. Atau justru
si fotonya itu warnanya itu terlalu banyak gitu, sehingga kita bingung tuh mau nempatin kalimatnya di mana gitu. Nah ini kalau enaknya di Canva kan sebenarnya udah ada template gitu. Di template itu sengaja udah diliatin tulisan sebelah mana, gambar sebelah mana. Sehingga kita nggak usah mikir lagi nih ini letaknya gimana ya. Coba ikutin template dulu deh. Nah ini bukan berarti kita nggak kreatif jadinya. Nanti kreatifnya ada di hal yang lain yang akan kita tekankan gitu. Ilustrasi gambar. Nah ini kan bentuk kreatifnya misalkan di ilustrasi gambar. Memilih gambar yang mewakili cerita dari postingan kita. Misalnya ini saat gagal, apakah orang yang gagal itu selalu identik dengan cemberut gitu. Atau misalnya kalau ngomongin kegagalan, apa kira-kira gambar yang mewakili apa ya? Ada yang nunduk misalkan ya, atau justru yang mewakili itu adalah sesuatu yang abu-abu biasanya, atau hitam putih itu biasanya menunjukkan kekecewaan, kegagalan ya. Si kreativitas kita kalau di desain sebenarnya yang paling utama adalah tadi bagaimana memilih ilustrasi-ilustrasi yang mewakili konten kita. Gitu. Kemarin ini yang acara kelas bersama Rap Residu ini kita ngangkat temanya kan tentang menghadapi kegagalan ya. Yang saya perhatiin itu ada banyak sekali yang menggunakan foto-foto ilustrasi gitu. Ada yang dari atas tebing menatap pemandangan yang kosong. Terus juga ada kita buka aja kali ya. Ada juga yang kemarin itu kita coba cek. Masih di sini sebenarnya. Oke. Kita coba cek yang ini kayaknya. Oh, stop session. Nah, misalkan ini kan pakai ilustrasi gitu kan. Ya, ketahuan ini postingnya siapa ya. Atau ada lagi misalkan yang oke, harus tunggu sebentar. Ya, stop share dulu aja deh. Ada kemarin juga misalkan kalau yang di workshopnya UMTAS itu kan ada 3 tema ya, tentang adaptasi, tentang positive thinking, terus juga tentang adaptasi menghadapi ketidakpastian. Nah paling gampang sih yang adaptasi kebiasaan ya kan, gambar-gambarnya udah jelas kayak gambar orang cuci tangan, terus juga ada yang ada yang tentang menjaga jarak, itu paling gampang sih untuk dapat ilustrasi. Nah, yang PR itu kayak positive thinking misalkan. Nah, positive thinking itu mau diilustrasikannya apa? Kita bikin apakah positive thinking itu ciri orang yang bahagia gitu atau apa? Nah, misalkan ada ini kunci anti stres. Nah, tapi ada kucing nih. Nah, kucingnya itu mengilustrasikan apa sebenarnya? Itu kan. Nah, kayaknya kan kalau kita lihat tips-tips ini cukup mewakili ilustrasi gitu ya. Nah, oke, berpikir positif, jangan lupa tetap tersenyum. Berarti senyumnya nih yang dia fokusin gitu kan. Gambar-gambar itu perlu sekali untuk mewakili ya.
apa yang mau kita sampaikan. Kalau kita mau ngomongin BK sahabat siswa, kira-kira si gambar guru BK yang mau dipakai, atau mau pakai ilustrasi guru berupa vektor, kayak misalkan ini ada yang datanglah pada ibu supaya lebih hatimu. Ilustrasi langsung ibunya, gitu kan? Yang tersenyum, yang menangkan, ini adalah uh, salah satu peletakan ilustrasi yang tepat kalau menurut saya. Ya, kira-kira itu kalau dari segi desain, teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke yang selanjutnya, itu ngomongin komposisi dalam konten. Ya, di konten unggahan ini kita kan sebenarnya ada tujuan ya, kalau mau apa, mau mengunggah sesuatu itu ada tujuannya. Apakah tujuan kita mengunggah ini tuh untuk ngasih info tentang langkah-langkah yang harus dilakukan, atau kita mau membuat uh, yang melihat konten itu menjadi merasa tenang, merasa punya pencerahan gitu dengan kata-kata mutiara yang kita ambil, atau kita mau ngasih rekomendasi lu harus begini 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 gitu. Nah itu tujuannya itu harus jelas dari apa yang ada di dalam ini. Kalau tadi misalnya tips, langsung kasih tipsnya 1, 2, 3 gitu. Cuman bedanya di atasnya itu tuh judulnya tuh yang menunjukkan si tujuannya. Kita bisa rubah misalkan tujuannya di atasnya itu lakukan ini ketika kamu apa misalkan. Dia kan merekomendasikan kan. Atau kalau kita mau bikin siswa berpikir, oh bedanya yang gagal sama yang yang pesimis sama yang optimis itu seperti apa sih bedanya gitu. Berarti apalagi kita mau bikin judulnya kita agak lebih banyak di posisi yang mana ya, kayak gitu. Itu tujuannya yang harus dipertegas di dalam sebuah konten. Karena kalau tujuannya nggak jelas, itu gampang banget di-scroll. Atau misalkan angka tujuan sama isi nggak sesuai, biasanya disebutnya clickbait gitu. Nah, kemudian efisiensi penyampaian. Cukup nggak kira-kira kalau tips ini dalam bentuk poster? Atau emang sebenarnya si tips ini tuh uh, enaknya pakai infografis gitu, supaya jelas alasannya. Kalau kemarin kan dicontohin saat saya bikin postingan tentang barang-barang yang harus disingkirkan supaya kita bisa fokus belajar, itu kan dikasih tahu mengapa TV itu mengganggu fokus, mengapa game itu mengganggu fokus, kapan waktu yang dibutuhkan supaya untuk main gitu, supaya belajar tetap bisa fokus kayak gitu. Itu misalnya pakai infografis. Atau kita ngerasa ini kayaknya kontennya kalau penuh deh infonya, mending dibikin jadi beberapa slide, itu nggak apa-apa kok. Jadi nggak perlu dalam satu gambar gitu. Oke, contohnya ya ada kan yang kayak tips-tips tadi kayak itu bentuknya slide-slide gitu kan. Cuman kalau isi dari setiap slide itu cuma ngasih tahu tips, nggak efektif juga jadinya gitu. Makanya yang perlu dipikirin nih, kira-kira ini kepenuhan, kalau ngabisin waktu kah, itu hal yang perlu diperhatiin. Kalau berhubungan dengan postingan teman-teman yang di Rapref dulu kemarin, itu banyaknya sih tentang menyampaikan quote gitu. Ya kebaca sih quote-nya gitu ya. Ilustrasinya ada, tapi persoalannya adalah nanti di captionnya tuh. Di captionnya menceritakan si quote itu enggak, kenapa kita harus memegang quote itu. Ya. Nah, kalau misalkan ada yang pakai penjelasan gitu di dalam konten unggahan gambar,
itu ada baiknya sih pakai bahasa yang tutur gitu ya. Enggak kita kayak baca novel atau itu kan atau cerpen kan pakai bahasa yang tutur. Lalu copyright ini penting banget, kayak misalkan pakai female.com. Kalau misalkan kita tidak mengolah lagi kalimatnya. Tapi kalau misalkan kita olah, kayak tadi ada yang tips-tips, ada yang membedakan antara mengambil hikmah sama pesimis, itu nggak perlu pakai copyright juga nggak apa-apa. Nah, yang saya perhatiin juga logo lembaga. Jadi banyak banget yang logo lembaganya nggak ada. Terus kayak cuman BK sekolah mana gitu. Itu pun agak nggak kelihatan gitu. Kalau redup warnanya. Kita boleh bangga loh dengan lembaga kita. Dan menganggarkan kalau postingan ini original dibikin oleh lembaga kita. Makanya perlu kita kasih logo di situ. Ya, jadi teman-teman bisa pede tuh dengan BK-nya yang go digital. Dan siswa juga seneng gitu ngeliat, oh BK di sekolah kami ternyata seru ya gitu. Ya itu jadi gaya tarik juga untuk siswa datang ke layanan kita gitu, karena tahu kalau BK-nya itu ternyata bisa melakukan hal-hal seperti ini. Terakhir itu adalah caption. Teman-teman, banyak sekali yang kopas gaya gambar nih yang saya dapetin gitu. Ini sayang banget. Padahal kan kemarin baiknya kita coba membuat sebuah cerita gitu. Kalau mau pakai caption. Atau ada juga nggak pakai caption sama sekali, langsung aja hashtag. Ya, ini sayang banget gitu. Mungkin gampangnya sih kalau bingung banget mau mikirin caption, langsung aja captionnya ajakan gitu bentuknya. Ajakan untuk melihat postingan, untuk berkomentar gitu terhadap postingan kita. Mari kita coba cek caption. Kita cek captionnya. Oke, kita ambil dari yang kemarin dulu deh, yang paling baru ya. Misalkan ini. Kalau muncul, wait. Nah, kita lihat di captionnya seperti apa ya. Oke. Oh, misalkan yang ini. Tips menjaga kesehatan mental. Lalu agar manusia dan perubahan itulah hakikatnya. Kamu mengapa kebaikan dan kualitas dia yang semakin meningkat, bla 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 bla. Nah, ini kan jadi kayak double kayak double info gitu. Yang satu ngomongin bagaimana kita sebagai manusia, yang satu tips. Bagusnya si caption ini langsung aja mengarahkan ke untuk mengikuti tips-tips ini. Ya kan? Misalkan manusia dan perubahan itu adalah hakikatnya. Utamanya mengapa ada kebaikan dan kualitas yang meningkat. Tapi nggak gampang, tapi kadang kita nggak mudah untuk mengalami itu. Ada stres, ada panik, dan itu bisa mengganggu kesehatan mental kita. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental? Mari simak tips di slide berikut atau di video berikut. Kayaknya video ya, kayak gitu. Ada lagi misalkan yang tadi ya. Nah, ini. Wah, 32 love dan 2 komen. Yang 2 komen ini kita lihat juga komennya ya. Oh, aku cikgu katanya. Berarti sesuai ya. Nah, siapa yang tidak pernah gagal? Sepertinya hampir semua mengalami. Namun hanya bergantung bagaimana menyikapinya dan memandang arti kegagalan sesungguhnya. Antara tulisan ini sama hikmah kehidupan yang di sini, itu nggak connect nih. Jadi bagusnya
kita coba aja langsung ke sikap yang ada pada gambar di atas bisa kita pegang agar harapan baru selalu ada. Misalkan kayak gitu. Jadi tetap harus mengarah ke sini nih. Ya. Atau bisa juga dengan kita coba yang di sininya itu membahas tentang bagaimana kita membangun harapan. Jadi langsung poin-poin tuh. Ya. Jadi captionnya menjelaskan informasi yang ada di sini. Ya kan? Langsung jadi ke poin. Ketika kita gagal, bagaimana supaya kita selalu punya harapan baru? Bisa dicoba langkahnya 1, 2, 3. Nah, itu akan lebih dapat kontennya gitu. Jadi captionnya akan sangat membantu untuk menjelaskan gambar ini. Nah, sayang banget gitu kalau hanya kata mutiara saja. Ya. Kalau ada postingan-postingan kata mutiara, bisa juga kita membuat polling misalkan gitu ya. Kita membuat polling tentang kata-kata ini. Misalkan ya tadi bagaimana setujukah Anda dengan kalimat tersebut? Bagaimana cara Anda bangkit dari kegagalan? Yuk komen kayak gitu misalkan. Bisa kayak gitu ya. Dan hashtagnya jangan lupa ya. Udah oke, pengingat, oke, terus nah campaignnya misalkan ayo bangkit, itu kurang satu tuh hashtagnya ya. Itu barangkali kalau beberapa penilaian dari saya dan mudah-mudahan ini bisa bikin postingan teman-teman makin cakep ya. Kira-kira kalau kita simpulkan, ini kesimpulannya apa sih yang harus kita latih lagi? Yang pertama, efisiensi kesimpulannya. Efisiensi di sini mulai dari menulis captionnya, atau efisiensi dalam bentuk postingannya, jangan sampai kalau menumpuk. Kita juga perlu melatih kembali estetikanya ya. Kayak ilustrasinya, tadi penggunaan warna, dan juga menulis caption atau mengolah bahan dari artikel. Ini namanya copywriting. Simpelnya sih dari satu artikel yang berhalaman itu gimana sih bikin jadi satu paragraf atau 2 paragraf yang kesannya didongengin atau kerasa banget diajak untuk menyelami, berkomentar, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya teman-teman. Bisa sama-sama untuk belajar bareng. Bisa aktif di grup misalkan, kita bikin campaign bareng. Atau kalau mau tahu copywriting seperti apa, nanti tanggal 11 sampai 12 September ada event juga nih. Kita akan bahas copywritingnya. Jadi lebih fokus ke nulis caption gitu, mengolah info yang ada dari artikel menjadi postingan yang lebih efektif. Nanti kita bisa bahas di sini juga ya, tinggal lihat aja infonya di Instagram Rangsel In atau bisa ke Raprevdu ya, itu di Instagram. Selamat ngulik dan berlatih. Ditunggu lagi postingan-postingan kece lainnya, dan mudah-mudahan kita bisa posting bareng satu isu jadi sebuah upload kompakan.